Itu ada yang bahas juga soal giro dan deposito, karena yang jadi permasalahan kan banyak daerah yang mengendapkan uangnya dalam bentuk deposito. Nah, liquidnya. Iya. Tapi yang saya amati Pak Purbaya nggak ngomong deposito sih. Beliau hanya ngomong, Pak Purbaya itu hanya ngomong duit Pemda di bank. Iya, tidak ada Tidak ada istilah depositonya. Iya, iya. Dia hanya bicara, dia statementnya duit Pemda di bank. Nah, kalau di giro kan bagus. Nah, itu baru ada respon. Dari gitu kan. Kalau giro kan bagus. Apa namanya, membantu likuiditas bank-bank di daerah. Lebih khususnya kalau ditaruh di banknya milik pemerintah daerah sendiri di BPD. Nah, itu kan bagus. Membantu daerah untuk membantu. Kan gini, instrumen pertumbuhan ekonomi itu tidak hanya melalui pemerintah, ya, tapi juga melalui swasta. Salah satu tujuan Menteri Keuangan naruh duit dari BI 200 triliun ke bank itu adalah dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui swasta. Kan sama-sama naruh di bank nih. Kan sama saja. Pemerintah daerah juga naruh duit di bank. Kan kemarin ditaruh di bank. Dipindahin dari BI ke bank kan? Sama juga kan? Pemerintah daerah juga naruh duit dari kasnya dia sendiri ke bank. Kan sama-sama bank. Kan nggak perlu diperdebatkan sebenarnya gitu kan, sama-sama bank. Cuman yang kita hindari itu gini, cuma yang kita dorong itu, oke, ditaruh di bank, satu taruh di simpanan yang murah supaya membantu banknya, ditaruh di daerah, di bank daerah misalnya begitu, supaya membantu banknya, nggak terlalu mahal ongkos biayanya, kan kira-kira gitu kan, sehingga nanti ketika dia menyalurkan kredit ke nasabah, khususnya UMKM, itu bunganya bisa rendah, kan bagus. Ini juga transmisi pertumbuhan dari pemerintah ke bank ke dunia usaha, kan gitu. Tapi kalau di pemerintah terus kan juga bagus juga, tapi kalau bisa dua-duanya jalan nih. Jadi anggaran belanjanya pemerintah juga jalan, banknya juga bisa jalan, duit bank juga jalan dengan cara menggunakan duit dari bank, dari pemerintah tadi juga bisa jalan, kan bagus. Dan ini sebenarnya juga dikehendaki Pak Purbaya, sebenarnya dikehendaki oleh Pak Menkyu sebenarnya gitu. Jadi nggak perlu harus diperdebatkan gitu. Yang nggak boleh itu ya, kalau saya nih ya, yang nggak boleh itu kalau duit Pemda atau duit pemerintah pusat, bukan hanya Pemda ya, pemerintah pusat juga itu ya ditaruh di deposito, itu yang nggak salah, nggak bener. Gitu. Karena nggak ada likuiditasnya ya. Karena biayanya mahal. Nanti mahal kalau juga. biaya mahal jatuhnya nanti bebanin kan bank kan bayar bunga ke deposan. Entah itu deposan pribadi, atau korporat, entah itu korporat atau Pemda. Kalau deposito kan mahal bunganya. Nah, kalau ditaruh di giro, nanti kalau bunganya mahal nanti jatuhnya ke kredit pasti mahal dong. Nggak mungkin dong bunga kredit itu di bawah deposito. Pasti harus lebih besar supaya apa? Banknya untung, memanfaatkan selisih bunga, bayar 5%, saya pasti kalau narik ngasih kredit, bunganya pasti di atas 5%, 6 atau 7% minimal, supaya dapat untung 1%, 2%, untuk biaya operasional mereka, bayar gaji dan untungnya sendiri juga kan gitu. Jadi, nah kalau ditaruh deposito bunganya yang cuma 1%, kalau ambil margin 2% aja, cuma 3% kan? Misalnya begitu nih, misalnya gitu loh. Berarti siapa yang untung? Masyarakat ujungnya. Gitu. Masyarakat ujungnya. Tapi gitu. fenomena ini walaupun fenomena biasa menjadi besar, mungkin momentumnya memang lagi panas kan. Kemarin 18 kepala daerah mengeruduk Kemenkyu yang katanya penghapusan TKD itu. Jadi begini, kalau jelasin dulu deh sebenarnya. Jadi gini loh. Jadi kalau TKD itu memang jadi gini. TKD transfer keuangan ke daerah, dari pusat ke daerah. Biasanya itu tidak, TKD itu macam-macam ya. Ada dana alokasi umum, ada dana bagi hasil. Ya, dana bagi hasil itu misalnya pajak yang didapat di daerah A misalnya, di DKI misalnya gitu ya. Itu dibagi hasilkan, pemerintah pusat dapat berapa, pemerintah daerah dapat berapa. Atau dana bagi hasil kalau misalnya di Kalimantan Timur dia punya tambang misalnya gitu ya, itu dapat pemerintah pusat dapat berapa, pemerintah pusat daerah dapat berapa, itu ada hitung-hitungannya, ada rumusnya itu, ya ada rumusnya. Nah kemudian dikembalikan ke daerah sesuai dengan presentasinya. Nah cuman misalnya, tapi begini, kita harus pahami bahwa kepala daerah itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan eksekutif. Siapa itu kekuasaan eksekutif? Presiden dan pemerintah pusat. Jadi kan kekuasaan eksekutif. Artinya apa? Artinya
daerah itu adalah kepanjangan pemerintah pusat dalam menjalankan program-programnya, begitu. Nah, terkait dengan TKD, kenapa kok turun? Yang turun itu adalah dana yang menjadi kewenangan pengelolaan oleh Pemda. Oke? Jadi dana yang turun itu, TKD itu adalah, yang turun itu adalah dana yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemda. Tetapi dana yang ke daerah nggak turun. Menerima manfaatnya tetap akan menerima jumlah yang sama. Nah, jadi daerah tetap menerima manfaat dalam jumlah yang sama, bahkan mungkin lebih. Ya. Karena apa? Dari program pemerintah pusat yang menggunakan pengalian dana dari TKD tadi. Jadi daerah itu tetap menerima manfaat sebenarnya. Penerima manfaat dari program-program pemerintah pusat. Contohnya begini. Pemerintah lagi bangun namanya 3 juta rumah. Ya. Oke, 3 juta rumah ya setiap tahun ya programnya. Asumsikan programnya nanti berjalan lancar mudah-mudahan ya. Amin. Siapa yang menerima manfaat? Rakyat di daerah toh? Ya, rakyat daerah juga. Nah, rakyat di daerah. Ini programnya pemerintah pusat, tetapi yang penikmatnya adalah rakyat di daerah. Oke. Itu maksudnya. Gitu ya. Ini menarik nih Bang, karena kemarin juga Pak Mensesnek juga menyatakan kalau TKD ini kan ada langsung dan tidak langsung nih katanya. Salah satunya juga pengalihan dari salah satunya karena mendukung program MBG dari pemerintah. Itu sah-sah saja. Salah satu ya. Sah-sah saja menurut pandangan Abang. Iya, enggak. Kalau undang-undang kan diatur. Di undang-undang kan memang kalau di undang-undang itu. Jadi kenapa menjadi polemik itu sebenarnya gini. Pemerintah daerah itu kan ketika kampanye dia punya program sendiri-sendiri. Nah, itu yang dia punya program sendiri-sendiri. Ya. Jadi pemerintah daerah itu ketika kampanye dia punya program sendiri-sendiri. Ya. Ekspektasinya, harapannya dia bisa memainkan anggaran daerah termasuk yang berasal dari TKD untuk membiayai program-program yang dijanjikan sendiri ketika kampanye. Tapi kan ternyata begitu dia jadi bupati, begitu jadi wali kota, begitu jadi gubernur gitu kan, ternyata pusat sudah punya program yang begitu. Nah, kira-kira gitu kan, MBG lah, kemudian sekolah rakyat, kemudian 3 juta rumah cek kesehatan gratis, 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, dan semua itu kan butuh biaya. Sementara APBN kita kan ya segitu kan. Ya. Jadi otomatis apa? Otomatis itu yang kemudian dioptimalkan gitu. Akhirnya apa? Jadi itu yang saya katakan tadi, TKD itu memang berkurang karena yang berkurang itu adalah dana ke daerah yang akan menjadi kewenangan pengelolaannya oleh pemerintah daerah. Tetapi secara keseluruhan dana yang berputar di daerah itu tidak berkurang. Gitu, ceritanya begitu. Itu yang memang. Tapi kemarin itu ya, yang setelah Pak Purbaya masuk kan ditambah itu. Memang nggak bisa sesuai harapan karena tadinya kan sampai berapa ya tahun lalu itu ya. Tahun lalu itu kalau nggak salah sekitar 900 triliun. Tahun ini sekitar 700. Hilang 200. Tapi itu sudah ada tambahan loh. Tadinya kan cuma 650 oleh Pak Purbaya begitu masuk rapat dengan DPR ditambah menjadi 50 triliun. Jadi sekitar 700 sekarang. Jadi relatif ya memang belum sampai sih 700-900 kan hilang 200 ya. Tetapi hilang 200-nya itu dibagi dengan MBG 300 triliun misalnya. Ya. Ya kan lebih gede kan? 355. Ya. 355 kan? 355, 300 atau anggapnya 300 triliun ya. Kan belum tentu keserap semua. Ya kan? 300 triliun misalnya gitu. Terus ditambah lagi apa ya? Tadi itu sekolah rakyat misalnya. Nah, itu berapa kan gitu kan? Terus ditambah lagi tadi itu cek kesehatan gratis. Gratis juga bisa. Terus kemudian nanti ada program 3 juta rumah misalnya gitu. Itu kan penikmatnya kan rakyatnya pemerintah daerah setempat.